Oke, kita lanjut ke nomor 5. Seorang laki-laki 70 tahun dibawa oleh keluarganya karena jika berjalan sepetak-petak serta wajahnya yang datar, tanpa ekspresi. Pemeriksaan didapatkan di gigi tas roda pedati 1 bulan yang lalu. Pasien dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis stroke. Tremor dan pada ekstremitas semakin berkurang dibandingkan sebelumnya. Pasien tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Terapi yang sebaiknya diberikan pada pasien adalah A. Pramipexole, B. Fenobarbital, C. Diazepam, D. Levodopa, yang E. Phenytoin. Terapi yang sebaiknya diberikan pada pasien ini, kita bahas nih. Ternyata pasien ini seorang laki-laki usianya 70 tahun, terus dia berjalan petak-petak, maksudnya itu jalannya kecil-kecil, sedikit-sedikit langkahnya gitu ya. Wajahnya datar gitu ya, kayak pakai topeng, tanpa ekspresi. Terus rigiditas roda pedati atau maksudnya cochlear phenomenon gitu ya. Terus ada tremor, terus pasiennya tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Oh, udah dependent. Nanti berhubungannya sama apa nih? Oke, dari keterangan ini kira-kira diagnosis pasiennya adalah Parkinson disease. Tapi teman-teman lihat dulu nih, ada riwayat di diagnosis stroke. Kenapa tuh kira-kira keterangan itu penting? Kita bahas ya. Nah, Parkinson. Untuk Parkinson ini sendiri adalah penyakit neurodegeneratif ya, karena gangguan pada ganglia basalis. Ganglion basalis itu adalah satu kompleks di dalam otak yang mengatur untuk motorik ya, tapi untuk memperhalus gerakan misalnya ya, untuk menginhibisi gerakan dan lain-lain. Jadi bukan korteks primernya. Kalau primernya itu adalah di lobus frontalis gitu ya. Nah, untuk memperhalus, untuk koordinasi dan untuk menginhibisi gerakan-gerakan involunteer itu pusatnya di ganglia basalis gitu ya. Nah, kelainannya tuh di situ kalau saya Parkinson. Nah, ini diakibatkan karena adanya penurunan atau tidak ada dari neurotransmitter dopamin dari substansi yang digerak ke globus pallidus yang ada di ganglia basalis. Nah, ini klasifikasinya juga penting, teman-teman. Ada yang dinamakan dengan Parkinson primer atau idiopatik, itu yang disebut dengan Parkinson disease. Artinya tidak ada penyakit lain yang mendasari. Nah, terus ada juga yang sekunder atau yang didapat, kayak pada pasien ini, yaitu pasiennya bilangnya sebelumnya apa? Ada didiagnosis dengan stroke gitu ya. Penyebab lainnya apa sih? Bisa karena obat-obatan. Obat-obatan apa tuh? Misalnya ini ya, pasien-pasien dengan gangguan psikiatrik gitu ya, kan ada tuh dengan EPS atau extrapyramidal syndrome. Nah, terus misalnya karena penyakit lain kayak encephalitis, trauma kepala gitu ya, paparan kronis zat-zat toksik lainnya gitu ya. Nah, pada pasien ini kita tahu oh ternyata dia ada stroke, terus bisa berkembang jadi Parkinson. Kenapa tuh? Terutama pada stroke yang sifatnya apa sih, Strip? Bisa stroke infark ataupun stroke perdarahan misalnya, yang small vessel disease tuh terutama yang paling sering. Atau misalnya di gambaran CT scan-nya ada lacunar infark, terutama pada ganglia basalis. Nah, itu ya. Kalau misalnya ganglia basalisnya kena tuh, tersumbat aliran darahnya ke situ, bisa tuh yang dari stroke berkembang menjadi Parkinson sekunder, kayak pada pasien ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, kadang pasien-pasien yang stroke itu kan ada gejala kayak gimana sih, gejala sisa atau ininya ya, setelahnya gitu, ada spastik juga gitu ya. Kadang ada tremor juga. Gimana sih ngebedain ini adalah Parkinson sekunder atau spastik karena stroke-nya gitu. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Gimana sih ngebedainnya gitu? Ini spastik karena stroke atau ini spastiknya dari Parkinson gitu, atau stroke yang berkembang jadi Parkinson. Ada yang mau bantu jawab? Oke, belum ada ya? Oke, nggak apa-apa, sambil jelasin ya gitu ya. Kalau misalnya spastik yang karena stroke, biasanya itu sesuai dengan ekstremitas yang lemahnya. Misalnya dia hemiparesenya sebelah kanan, berarti yang spastik itu hanya yang mengalami parese, hanya sebelah kanan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ini adalah Parkinson yang berkembang dari stroke gitu ya, biasanya dia nggak unilateral, biasanya bilateral gitu ya. Seperti itu. Terus untuk diagnosis Parkinson ini sendiri nanti ada ya probable, possible, sama confirm gitu ya. Jadi harus memenuhi kriteria 2 dari 4 minimal, yaitu kan ada gejala Parkinson adalah TRAP ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Gitu ya, jadi kalau misalnya spastik karena stroke biasanya dia sifatnya sesuai dengan keluhan yang lemah tubuhnya gitu ya, unilateral sifatnya. Tapi kalau misalnya berkembang jadi Parkinson, biasanya dia simetris gitu. Nah, terus juga ada tuh yang atipikal. Contohnya apa? Progressive supranuclear palsy, multiple system atrophy, atau corticobasal ganglia. Nih,
degeneration. Ataupun ada penyakit neurologi lintas familial, artinya yang diturunkan, yang menyebabkan keluhan seperti Parkinsonism gitu ya, yaitu Huntington disease, Wilson disease, dan Hilford-Spät disease. Mungkin itu akan dibahas lebih lanjut ya teman-teman. Oke, kita next dulu. Ini tadi manifestasi klinisnya dari Parkinson itu. Ada singkatannya yaitu TREP. T-nya tremor gitu ya, ada shaking, terutama pada biasanya mulai dari salah satu ekstremitas dulu. Nah, terus tremornya ini sendiri untuk Parkinson adalah resting tremor. Artinya, kita suruh tuh pasiennya misalnya menempatkan tangannya gitu ya pada pangkuannya. Terus kita lihat kalau lagi istirahat ada tremor atau enggak. Itu yang dinamakan dengan resting tremor. Terus rigidity gitu ya, ada stiffness atau kekakuan pada limb atau trungkal gitu ya, di neck atau bahkan dari ekstremitasnya gitu ya. Terus akinesia, tadi pada pasien ini disebutnya apa? Susah banget memulai gerakan gitu ya, jalannya aja sepetak-sepetak gitu ya, kecil-kecil. Terus posture and imbalance gitu. Biasanya ada keluhan gampang jatuh tuh pasiennya. Nah, terus nanti ya untuk diagnosis Parkinson itu tadi ya ada possible, ada probable, sama confirm. Kalau yang possible itu 2 dari 4 ini memenuhi gitu. Oke. Ini tadi ya salah satunya adalah dengan full test. Ini agak jahat sih sebenarnya ya. Jadi pasiennya di depan kita coba tuh jatuhin pasiennya, kira-kira pasiennya ada posture imbalance atau enggak gitu ya. Tapi dengan catatan kita juga harus bisa menahan berat tubuh pasien kalau misalnya sewaktu-waktu jatuh gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien yang gede gitu ya, badan kita kecil, jangan sekali-kali melakukan pemeriksaan itu ya. Nah, terus ini juga ada Modified Hoehn and Yahr Scale itu digunakan untuk penilaian staging dari Parkinson atau keparahannya. Nah, kayak pada pasien ini, tadi ada keterangan pasien ini udah dependent banget gitu ya, nggak bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Kira-kira stage yang mana gitu ya, itu kita bisa nilai pakai Modified Hoehn and Yahr Scale ini. Jadi ini untuk menilai quality of life dari pasien Parkinsonism. Terus, yang akan lebih dibahas pada kasus ini adalah drugs atau pengobatannya. Nah, kalau misalnya lihat di opsi gitu ya, sebenarnya ada ini ya, obat-obatan Parkinson yang selain levodopa yang bisa kita pakai juga gitu ya. Ini ada beberapa golongan, tapi DOC-nya memang adalah levodopa. Kenapa sih levodopa yang dipakai bukannya dopamin, padahal tadi kan yang kurang adalah dopamin gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih levodopa bukan dopamin aja langsung gitu dikasih kepada pasiennya? Kan kekurangannya dopamin gitu ya, bukan prekursornya gitu. Ada yang mau coba menjawab, teman-teman? Kenapa sih yang dikasih levodopa gitu? Nah, benar banget nih Sam David, dopamin itu tidak bisa menembus blood-brain barrier nih kayak pada diagram ini ya. Nih, lihat nih yang merah ini adalah blood-brain barrier. Nah, kalau misalnya kita memberikan dopamin melalui perifer atau oral gitu ya, dia emang masuk ke peredaran darah sistemik. Tapi pas udah melalui blood-brain barrier, BBB itu sifatnya lebih selektif gitu ya. Yang bisa nembus adalah prekursornya, yaitu adalah levodopa. Makanya yang kita kasih adalah dalam bentuk prekursornya. Nah, tapi teman-teman, yang harus diwaspadai itu adalah levodopa, kalau misalnya kita kasih secara per oral, dia akan ada efek wearing off. Makanya biasanya levodopa itu nanti ada temennya gitu ya. Temennya tuh apa? Biasanya dopamin agonis gitu ya, untuk memperpanjang apa sih namanya, daya tahannya lah di perifer gitu ya. Nah, nih, jadi terapi yang sebaiknya diberikan pada pasien ini adalah, benar ya, DOC-nya adalah levodopa. Kenapa nggak pramipexole? Itu padahal kan sebenarnya salah satu dopamin agonis juga ya. Nah, tapi di penelitian kalau pramipexole itu memang efektivitasnya kalau dibanding levodopa itu lebih efektif yang levodopa gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya dikombinasikan nih, inisial treatment pada pasien Parkinson apalagi dengan early onset gitu ya. Nah, pengobatan levodopa ditambah pramipexole itu biasanya lebih efektif. Jadi dengan penambahan pramipexole, dia akan mengurangi efek wearing off dari levodopa ternyata. Gitu ya teman-teman. Tapi levodopa lebih terpilih sebagai DOC atau obat tunggal dari Parkinson ini karena ternyata dia punya kontrol yang lebih baik terhadap simptomatik dari Parkinson. Simptomatiknya apa? Yang TREP tadi ya. Ternyata dia better control dibanding pramipexole tadi. Oke, gitu ya. Kalau misalnya yang
B, C sama E, fenobarbital, diazepam, dan phenytoin itu adalah obat-obatan antikonvulsan gitu ya. Antikonvulsan ini bukan terapi simptomatik pada pasien ini gitu ya, dan bukan etiologi gitu ya, tidak akan memperbaiki keluhan TREP-nya itu gitu.